Bangsa. Salam sejahtera bagi kami semua dan juga umat Konghucu yang kami sayangi dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Wete Tonte. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa kembali pada hari ini Selasa tanggal 15 Oktober 2024, Nonglik Konglik 2575, Ciuyuk Sek Sanjit. Member agama Konghucu bekerja sama dengan TVRI Pemersatu Bangsa dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Matakin, Sumatera Utara dan Medan akan membahas tentang Kitab Suci Lunyi. Kemarin pembahasan dah berlangsung dari ayat 1 sampai ayat 10. Sekarang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari ayat 11. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ayat 11, ada salahnya kita membacakan doa yang akan dibacakan oleh Tauchin Hendra. Kami persilakan Tauchin Hendra. Kepada MC, salam kebajikan Wete Tong Tien, para Tauchin yang budiman dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai topik kita pada hari ini, kita lantunkan kidung disertai membawakan doa bagi para Tauyu atau kalangan umum disesuaikan sesuai ajaran agama masing-masing. Sien yo ita, sien yo ita, sien yo ita, Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan terima kasih yang tak terhingga atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Juga memohon pengampunan atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Sancai terwujudlah kebajikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Pemirsa yang saya hormati, saya Tauchin Meli sebagai MC sore ini bersama narasumber kami Bapak Changlau Musing Linggau dan Tauchin Hendra Wijaya akan bersama membahas tentang Kitab Suci Lunyi. Bapak Changlau Musing Linggau sama Tauchin Hendra, apa kabarnya? Baik. Kabar baik. Baik, tentu. Senior itu. Sebelum kita memulai perbincangan, apakah bisa Bapak sambung penjelasan tentang ayat yang kemarin, Pak? Baik, terima kasih. Terutama saya ucapkan salam kebajikan, Wite Tong Tien, hanya kebajikan, Tuhan Tien berkenan. Jadi yang sebelum sudah kita bahas, yang sekarang kita akan masuk ke yaitu bab 11, yaitu bab Sien Chin. Kalau Sien Chin kita ada beberapa arti. Sien itu dulu Chin yang lebih maju atau lebih awal atau lebih canggih. Tapi di sini dia bukan berbicara awal canggihnya atau pinternya, tapi yang awal sama akhir, karena ini masuk murid Konghucu yang ke periode yang kedua. Yang pertama itu yang lama. Nah, itu Sien duluan. Jadi dia lebih maju, lebih ngerti, lebih banyak. Sedangkan yang awal yang akhir itu memang kebanyakan dari bangsawan, anak-anak pejabat, karena sudah dipercayain dan sudah nampak mutunya, maka itu banyak para anak pejabat masuk.
Nah, jadi kira-kira Nabi Konghucu bersabda, dia berkata demikian. Nah, ziye xian jin yi li yue, li zhen ye hou jin yi li ye, jin zi ye ju yong zi, zi wu chong xian jin. Jadi, bagi murid-murid yang lama itu dibanding dengan murid yang baru ini, nampaknya ada perbedaan. Karena yang lama ini betul-betul awal ditempa dengan kesusahan, dengan pahit getir dan melihat langsung dengan Nabi Konghucu. Sedangkan yang baru ini ada combine sedikit sama yang baru ini. Nah, sehingga terjadilah di situ sering ada ngomong, dialog, sharing, bertukar pendapat. Nah, namun ini kan perlu diregenerasi seperti yang bab lalu 10 kan perlu generasi and regenerasi. Dalam hal ini akan dicobakan ke generasi pertama mengajar, generasi kedua kiranya nampaknya belum saatnya. Maka tuh Nabi Konghucu tetap mengambil alih dan dibantu oleh generasi pertama. Sedangkan generasi kedua ya tetap harus belajar. Nah, dalam hal ini maka itu saya ngambil kesimpulan pakai generasi yang pertama untuk mengajar generasi yang keduanya. Demikian kira-kira untuk bahasa Indonesia, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Changlao Muslim Linggo. Akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayat 1, Kongce berkata, murid yang generasi baru berasal dari angkatan yang polos. Mereka belajar musik dan tata susila dengan sungguh-sungguh. Angkatan selanjutnya adalah keturunan dari bangsawan. Maka jika ingin mencari asisten, aku lebih suka pilih yang angkatan pertama. Ayat kedua, Ze ye zong wo yi chen zai zi jie bu ji men li. Yang berarti, Kongce berkata, murid-murid yang dulu ikut aku ke daerah negeri Chen dan negeri Cai, saat ini sudah tidak belajar di tempatku lagi. Terima kasih, saya kembalikan. Jadi, dalam hal ini, jadi murid-murid yang lama sudah diberi tugas masing-masing kemana, ada yang kembali ke kampungnya, kemana-mana. Nah, dalam hal ini memang ada beberapa orang yang agak sedikit overacting, di mana-mana pun, kapanpun, di organisasi atau di manapun tetap ada. Namun ada seseorang, tidak disebutkan namanya, sehingga dia terlalu maju. Nah, maka itu dibilang, oh dia sekarang bukan murid saya lagi, dia sudah menjadi mandiri. Nah, selanjutnya, dalam hal ini, di ayat 3-nya, Tesing itu attitude, tingkah laku perbuatan, susilanya itu ya, yuan, ya, min zi ye, min zi qian, zan po niu, zhong kong, dan yuan yi, zai wo, zi gong, zi si yuan yu, zi lu, wen xue, zi yu. Nah, ini dia menyebut nama-namanya. Jadi beberapa nama orang ini memang tentang pengetahuan dan wawasannya sudah cukup bagus, dia bilang. Nah, dalam hal ini sehingga kita berarti harus bagaimana untuk mengikuti jejaknya yang bagus untuk supaya dia tahu bagaimana tentang literasinya, tentang penguatannya. Nah, di dalam hal ini di sini ada menyangkut sedikit politik dalam arti kata, yaitu tata negaranya, tentang tata negaranya dan tentang bagaimana mengurus sebuah negara, sebuah pemerintahan, sehingga tidak dia kebablasan. Nah, dalam hal ini, sehingga setiap murid, tapi tidak kalah penting, harus diutamakan moralitas, attitude-nya. Dengan demikian, kalau tahu demikian, maka itu secara diplomatik, itu perlu disampaikan. Jadi banyak hal kita lihat sekarang pada pejabat baru, bukan mengkritik ya, tetapi kita saling membangun, saling mengisi. Nah, harus ada diplomasi, nggak boleh terlalu keras. Kita lihat ada yang lain. Nah, terakhir presiden yang terpilih kita pun mengatakan, jangan terlalu keras bicara itu, jangan terlalu memfitnah bicarakan orang. Nah, dalam zaman dahulu pun 2500 sekian tahun juga sudah ada pernah kejadian. Maka dalam hal ini kita sebagai masukan, kita mau hati-hati, jangan sampai ada terjadi kritik tidak sehat. Kritik membangun boleh, saling. Nah, dalam hal ini tentang sastra, kebudayaan, susila, ini harus dijaga. Tentang pengetahuan lagi itu sangat penting. Nah, untuk bahasa Indonesia silakan. Ayat ketiga, di antara muridku yang berperilaku sangat baji adalah Yan Yuan, Min Cekian, Jan Boniu, dan Chong Kong. Yang pintar berdiplomasi adalah Cai Wo dan Zekong.
Yang ahli dalam pemerintahan ialah Janyo dan Celu, yang terampil dalam pengetahuan kitab adalah Ceyo dan Cesia. Nah, kan sangat jelas sekali. Maka itu di sini kita mau tahu. Jadi di antara murid atau pejabat-pejabat pasti ada yang bagus, ada yang berkelebihan, ada kelemahan. Tapi kita sama-sama belajar dan belajar bersama. Lanjut untuk bab 4-nya. Ayat keempat, Kongce berkata, sesungguhnya Yan Hui bukanlah yang dapat membantu saya. Terhadap apa yang kukatakan, tidak ada yang tidak disukainya. Nah, di sini kan, Hui ye fei chu wo zi ye, yi wu yan wu suo pu suo. Nah, yang tadi diterjemahkan. Jadi dalam hal ini, sebagai Yan Hui tadi, dia memang membantu saya. Tapi dalam hal ini, dia memang bagus. Tapi dia tahu bagaimana, sampai di mana dia punya kemampuan, dia tetap menselaraskannya. Jadi tidak ada yang bilang, oh saya suka atau sayang sama ini, atau yang pintar sama ini. Untuk ayat kelimanya, nah, Ziyen, sabda Nabi Konghucu, dia berkata, yaitu, Xiao Zai Min Ziyen, nah, Zhen Pu Zhen Yi Qi Fu Mu Kan Ti De Yen. Nah, dalam hal ini, sehingga terjadilah harus juga berbakti. Harus berbakti, berdedikasi, yaitu Min Ziyen tadi. Nah, itu luar biasa. Tidak bisa bilang dia bagaimana dia terlalu tidak sopan santun, tapi dia luar biasa terhadap ibu dan bapaknya, terhadap adik-adiknya, dia betul-betul menjaganya, sehingga dia cukup disegani para sahabat-sahabat atau teman seperguruannya, dan Nabi juga memuji dia. Untuk bahasa Indonesia, lanjut. Ayat kelima, Kongce berkata, Bin Cekian sangat berbakti, kedua orang tua dan saudaranya memuji dia sedemikian, maka tidak ada orang lain yang berbeda pendapat. Nah, di sini kan, kalau tingkah laku perbuatan di keluarga kan harus dari keluarga ke masyarakat. Nah, guru-gurunya melihat pun oke. Mulai dari keluarga bagus, ya, Cang Lau? Ya, dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri, baru ke keluarga, baru bisa ke masyarakat, baru bisa ke negara, baru bisa memimpin dunia. Nah, ini tingkatannya. Tapi kalau belum, ya turun kelas lah. Diri sendiri dulu, introspeksi, memperbaiki dan bagaimananya. Nah, dalam hal ini, Nan Yong yang untuk ayat 6-nya, San Fu Zi Gui, Kong Zi Yi Qi Xiong Zi Zai Zi. Nah, dalam hal ini, sehingga kita tahu, nah, bagaimana kita untuk menjalankannya, untuk menikahkannya, atau melakukan Nabi Konghucu terhadap tadi muridnya yang seorang yang bernama Ran Yong tadi. Nah, itu bab sebelumnya ada. Kenapa sekarang masih diungkit balik? Nah, ini menunjukkan karena pada saat itu, nah kita lihat juga di pemerintahan di negara manapun juga berada, sering ada keputusan salah, maka itu ada PK peninjauan kembali tadi. Jadi dia bilang, tolong peninjauan kembali. Peninjauan kembali setelah dia tidak bersalah. Jadi sehingga Nabi Konghucu untuk membuktikan tidak fakta nyata yang berbicara, dia langsung mengadakan pernikahan antara dia punya ponakan sama si Nan Yong tadi. Oh, di sini pemerintahan atau hakim atau jaksa menilai, wah ini orang bijaksana dan seorang nabi berani begini, berarti ada alasan dasarnya demikian. Nah, jadi sehingga di sini kita jangan terlalu banyak bereforia atau beralasan atau berargumen sehingga bisa jadi. Oke, bahasa Indonesia silakan. Sebelum Bapak Tausin menjelaskan dari bahasa Indonesianya, ada kalanya pemirsa yang ingin berinteraksi atau berbincang-bincang boleh menghubungi ke nomor 0811 61 00 386. Sebelum kita lanjut ke perbincangan, ada kalanya kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Pemirsa, kita berjumpa kembali. Tocin Hendra, dapat Anda menjelaskan penjelasan arti dari Bapak Chong Misal yang tadi sempat terputus? Ayat ke-6, dan Nanjong mengulang-ulang isi sanjak dalam sici. Cacat atas baikul dapat digosok sampai bersih, namun salah ucapan tak dapat tertolong, maka Kongce menikahkan kemenakannya dengan Nanjong. Nah, jadi nampak kan yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi mau tak mau Nabi Konghucu menikahkan ponakannya sama si Nanjong tadi.
Sedangkan tadi sebelumnya dia kan disebutkan dia bersalah. Nah inilah ada gunanya PK. Jadi hukum di negara kita sudah cukup bagus. Dia sehingga ada PK peninjauan kembali. Mungkin di mana-mana pun akan demikian. Tapi jangan bersikeras sehingga Nabi Konghucu tidak mau terlalu argumen. Dia nikahkan dulu. Jadi sehingga orang akan melihat. Baik untuk ayat 7-nya, Zikang Ziwen. Nah Zikang Zi ini nama orang, dia bertanya, Di Zi Su Wei Hao Xue. Nah, siapakah murid-murid di antara guru yang juga rajin belajar? Suye tuye, Kongzi tuye. Nah, Nabi Konghucu berdialog, beranalek, berbicara sesama murid-muridnya tadi. Yu yan fui zi hao xue. Nah, hao xue bukan hao xue, hao itu suka gemar belajar. Nah, bu xin tuan ming ye, jing ye zimang. Tapi sayang sekali, usianya tidak panjang, dia awal cepat meninggal. Nah disinilah kita sebagai murid atau siapapun kita harus rajin belajar, tahu jaga kesehatan, makan. Karena sebelumnya kita sudah mendengar Yen Hui muridnya sangat hemat, dia makan satu hari hanya 1 genggam, air hanya 1 centong aja, tinggal di gubuk-gubuk, jadi kesehatannya terganggu. Nah setelah dia melakukan ada beberapa tadi kesalahan yang pernah kita ceritakan, 8 kali 3 dijawab guru 23 tadi, sedangkan 24 tadi. Nah disinilah dia kearifannya itu dia belum tertempa, keberanian terlalu maju, itulah yang diberi 3 pusaka Sejenyong tadi. Di sini dia tahu, wah saya masih banyak belajar, makin dalam, makin banyak kekurangan. Di sinilah dia makin bergebu-gebu belajar, tidak ada henti-hentinya. Nah untuk bahasa Indonesia silakan. Ayat ke-7, Zikang Zi bertanya pada Kongzi, di antara murid-murid siapa yang paling suka belajar? Kongzi menjawab, ada, namanya Yan Hui. Dia sangat suka belajar, sayangnya mati muda. Saat ini tidak ada lagi murid yang suka belajar seperti dia. Nah, di dalam hal ini kita mau hati-hati. Jangan sampai guru kita mengajar murid-muridnya terputus, nggak ada orang yang pintar untuk melanjutkannya, ya, untuk mengestafetnya. Jadi disinilah di saat dia meninggal, Nabi Konghucu sangat sedih sampai nangis dia. Nah, sebelumnya pernah juga kita ceritakan nangis dan terisak-isak dia. Jadi pernah juga kawan-kawannya. Nah, anak lo aja meninggal nggak nangis sampai begitu. Hampir buta lagi Nabi Konghucu di saat ini. Jadi dia dimarah seseorang sampai matanya kabur nggak lihat. Nah, dia bilang bukan begitu. Kalau enggak saya lagi yang sedih, siapa lagi yang sedih? Betul. Nah, di sini kita sebagai murid-murid, sebagai generasi penerus, kita harus tahu susah payahnya orang tua kita memelihara kita. Begitu juga pemerintahan menjaga kita, ya pejabat-pejabat. Jadi kita harus tahu bukan apa yang kita minta dari pemerintahan atau dari orang tua, bagaimana kita berdedikasi memberi kepada orang tua atau orang pemerintah, tua kepada pemerintahan ini. Jadi inilah kita generasi penerus bangsa, maksudnya demikian. Nah, setelah itu di ayat 8-nya tadi, yaitu Yan Hui Se, setelah dia meninggal Yan Hui, Yan Lu Qing Ze, Qing Kong Ze Ze Se Yi Wei Guo. Nah dari sini Yan Hui ini murid yang sangat keras dan berani. Nah nanti akan diceritakan di belakang peristiwa dia, dan bukan diramal tapi diprediksi oleh Nabi Konghucu, dia akan berbahaya, akan meninggal dengan tidak wajarnya tadi. Nah jadi Nabi Konghucu berkata, cai pu cai, bukan bakat tidak bakat, bagus atau tidak bagus di sini. Ya, iming yen suye. Nah di sini saya menganggap semuanya adalah sama, bukan dia bentang bagus, dia adalah anak angkat saya atau orang kesayangannya, tidak sama semua. Nah maka tuh di Sumatera Utara hampir ada kejadian begitu, dia bilang, oh saya angkat anak angkatnya Pak ini, Pak gini-gini, sampai dia berhutang sama orang, semua dia buang ke saya. Saya bilang tinjau baik-baik ya, jadi kita nggak sebut nama, sebut perkara. Jadi hati-hati para umat, para yang lain, jangan menjual nama seseorang sehingga orang tersebut tengah malam pun nelpon saya, Pak anak bapak utang gini-gini kok nggak bayar. Mengaku anak angkat iya. Pak Changlau ya? Iya. Begitu juga yang ini pun dia mengaku dia anak angkat. Jadi Konghucu langsung memotong. Pada saat itu langsung saya potong juga. Oh tidak bisa. Semuanya sayang, semuanya adalah anak, tapi anak didikan, bukan anak angkat. Dalam arti kata saya bertanya kok tentang moralitas dan attitude-nya dan kebenarannya, tingkah laku dan pengetahuannya. Tapi kalau dia melanggar, maka tuh kita harus berani ngambil kesimpulan, ambil keputusan, ambil tindakan. Nah dalam hal ini sehingga dia bilang anaknya tadi Li Yese. Nah anak saya si Li tadi yang dinamakan tadi ikan gurami tadi, Li tadi juga mati.
有关无过 tadi, 无不土不以为之过. Nah, di sini dia meninggal juga saya kebumikan biasa-biasa, tidak ada kelebihan, tidak ada pakai kuo, yaitu kain penutup di atasnya tadi. Tidak memakai Nah, kuo. tetapi kita lihat kenapa di pejabat di pemerintahan ada dan di beberapa agama, karena dia betul-betul pembimbing agama dan orang yang dihormati, sehingga di peti matinya tadi, mayatnya tadi dikasih kain. Nah, kita lihat tentara tadi ada dikasih kain juga, dan malah ada tembakan salto gitu kan. Nah, Ya. jadi dia mau mengadakan gitu. Kenapa? Ini sahabat-sahabatnya betul-betul gentol minta. Nah, 以我从大夫之后不可图行也. Saya pernah menjadi seorang pejabat, tapi saya juga tidak berani melakukan yang begini. Itu harus ada perintah dari atasan, begitu dari panglima atau dari kapolda, kapolri, baru bisa melakukan, atau dari gubernur, Perintah dari atau pimpinan, wali ya, kota Bang. pimpinan, itu baru bisa dilakukan. Jadi saya nggak berani. Tapi namun murid-muridnya karena sayangnya, dia melakukan juga pakai kuo tadi, tutup atasnya tadi seperti kita bendera merah putih atau panji kebesaran daripada Hanya sebuah pada agama. orang-orang tertentu ya, Sang Lala? Iya, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi ini hati-hati, kuo ini jangan tidak sembarangan. Itu memang dipakai para pejabat atau orang yang berdedikasi mempersembahkan atau berbakti pada nusa dan bangsa atau pada agama yang tertentu, yang besar, yang betul berpahala. Nah, jadi tidak sembarangan. Nah, kata Nabi, sedangkan saya aja pun saya nggak berani. Seorang nabi pun tidak berani ya, Cang Tidak Lau? berani lebih maju demikian, karena walaupun dia nabi, tapi di atasnya kan ada pemerintahan, ada raja pada saat itu. Sekarang kita bilang berarti di sini kita memang ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tapi masih ada dihargai, yaitu gubernurnya. Betul. Nah, jadi kira-kira demikian. Oke, silakan bahasa Indonesia. Ayat 8, saat Yanyon meninggal dunia, Yanlu ayah Yanyon mohon Kongce menjual keretanya untuk beli kuo bagian luar dari peti mati. Kongce berkata, murid-murid yang pandai maupun tidak, semuanya kuanggap sebagai anakku. Ketika Li Kongli, putra Kongce, meninggal dunia hanya memakai peti mati saja dan tidak memaksakan pakai kuo. Aku tidak menjual kereta untuk beli kuo, karena aku pernah menjadi pejabat istana sebagai mantan pejabat. Menurut aturan tidak boleh berjalan kaki. Nah, jadi di sini kereta itu seperti kita bilang mobil lah, mobil dinas tadi. Mobil dinas. Jadi perintah karena meninggalnya Yenghui tadi, bapaknya bilang, oke lah ini dijual ya untuk beli kuo tadi, penutup. Jadi itu kan sudah keterlaluan. Aset dari pemerintahan itu tidak boleh sembarang dijual. Itu harus dipertanggungjawabkan. Nanti setelah di penyusutan PH, itu baru mau dikasihkan pejabat-pejabat ini pakai boleh. Tapi inventaris tetap inventaris kenegaraan pemerintahan. Tetap milik negara ya, Tetap Cang Lau? milik negara. Jadi di antara kita ini yang tadi pernah saya bilang, jangan coba-coba mengambil inventaris ini. Ini ada pertanggungjawab saya sama pemerintah. Harus kembalikan. Tapi kalau enggak nanti ada yang bertanggung jawab pada pemerintahan. Ya, ngerti. Jadi dalam hal ini kita sebagai umat Konghucu kita harus tahu peraturan sopan santun, attitude, susila. Ya, susila ini semua. Jadi nggak boleh. Jangan menganggap ada yang bilang, oh ini kan milik pemerintahan, saya wajib ambil. Wah, lebih parah dia, lebih berbahaya dia. Ya, itu masih atas nama inventaris daripada sebuah yayasan atau majelis dan dipertanggungjawabkan pemerintahan, dan ini harus kembali. Di sininya Nabi nggak berani, berarti dia lebih hebat orang ini daripada Nabi kan? Betul. Mengaku dia umat. Nah, jadi sehingga jangan terlalu overacting. Bahkan seorang nabi pun tidak berani ya. Tidak berani, apalagi untuk membeli kain penutup. Ini sudah ada diberikan untuk pinjam pakai, malah mau diambil, dikuasai. Betul. Nah, ya ngerti ya. Mungkin, kenapa ya. Saya sering membicarakan ini, hati-hati. Kita sudah dipercaya oleh pemerintahan dan diberi fasilitas seperti TVRI ini. Ini adalah milik TVRI, kemudian kita harus tunai melaksanakan dengan ikhlas, dengan benarnya. Begitu juga dari Kesbangpol, dari Kemenak, dari Kesra, kita harus berani mengembalikan, mempertanggungjawabkan itu. Kalau enggak nanti yang kena siapa? Saya sebagai ketuanya atau KSB-nya tadi. KSB akan bilang, oh ini nggak mau kembali, akhirnya kamu ditarik, dipertanyakan, malu kan? Nah, baik. Kira demikian, jadi semoga para umat harus tahu, bisa mengerti. Bukan saya mau overacting atau menekan-nekan, tidak. Nah, yang ayat 9 silakan. Yan si ye yi tian sang yi, yang berarti saat Yanyon meninggal dunia, Kongce berkata, oh kehendak Tian ingin aku kehilangan dia, kehendak Tian ingin aku kehilangan dia.
Nah, tadi kan di depan sudah ada saya ucap. Jadi waktu Yen meninggal tadi, Nabi Konghucu itu sebetulnya kalau sedih dia. Sedih. Sebetulnya kalau ditulis nangis kan nggak ada bahasa. Iya, betul. Jadi tulis ini Tian Sang Yi. Nah, yang sekarang kita populer karena apa yang diucapkan itulah Nai Tong Tien atau Ai Zai. Nah, jadi biar tahu pengembangan bahasa disesuaikan, namun artinya tidak lari dari itu. Nah, dalam hal ini yang tadi saya sebutkan tadi, Konghucu sangat sedih di sini, nangis yang tadi saya bilang tadi, sampai terseduh-seduh tadi, sampai dia matanya sampai hampir rusak. Nah, yang 10-nya lanjutkan ayat berikutnya. Yen se, ze ku ze tong, zong ze ye, ze tuong yi, ye yu tuong fu, fei fu zhen zi, wi tong wi wi, yang berarti saat Yan meninggal dunia, Kongce menangis dengan sedih. Murid-murid berkata, "Guru, jangan terlalu sedih." Kongce berkata, "Apakah aku terlalu sedih? Kalau aku tidak bersedih untuk dia, untuk siapa lagi aku bisa bersedih sedemikian rupa?" Nah, tadi kan depan sudah saya ucapkan sedikit, kan nampak di ayatnya. Jadi ada. Jadi kalau kita melihat ada orang tua meninggal tadi, kalau nangis, boleh-boleh sah saja. Jadi season nanti penenangan atau ibadahnya jangan lagi menangis, supaya almarhumah tuh bisa pergi dengan tenang tadi. Mungkin seorang Yendon ini murid yang begitu baik ya, juga rajin. Ya, termasuk rajin, bagus, berdedikasi, disiplin, karena pernah ada sedikit silap. Dia tahu, dia ngikutin. Ini setelah dia 3 tahun mengulangi kembali, itulah prestasinya luar biasa. Dia sampai sujud sama Nabi Konghucu mengikuti Chow Yule, kok tadi berkering tadi yang namanya gentar rohani tadi. Nah, jadi Nabi Konghucu kalau tidak sedih terhadap dia, tidak menangis, sama siapa lagi saya melakukan? Betul. Kan tadi ada dibilang sama bapaknya siapa tadi, anak lu aja meninggal lu nggak nangis sampai begitu. Iya, kenapa betul. Bahkan anak Nabi Konghucu sendiri ya, tidak begitu menangis sampai sedemikian jangan, rupa. Itu salah. Jadi bilang, karena itulah sayangnya. Jadi seorang pemimpin, pejabat, dia tetap sayang sama masyarakat rakyatnya. Tetapi kadang-kadang dia tidak mengucapkan keluar. Kalau mengucapkan berarti ada hanya yang di dalam hati. Nah, ada yang sayang. Tetapi saat ini tidak mau tidak mau harus terinspirasi, terkeluarkan tadi. Nah, dalam hal ini sehingga kita harus tahu. Nah, dalam hal ini setelah Yen meninggal tadi, ya Yen se Renmen yi hou 之伤者，子曰不可门者后葬者，子曰非也，是子有夫也。Nah, selanjutnya apalagi dia bilang, ibu te su有者也，非我也。Nah, fu er san ye. Nah, di sini memang panjang, jadi garis besarnya langsung saya jelasin. Dalam hal ini setelah meninggal dia, meninggal dunia, murid-muridnya ingin memakamkan dia dengan upacara yang besar tadi, yang tadi kan bilang mau jual kereta gini-gini. Maka tuh Nabi Konghucu dia berkata, dia bersabda, jangan begitu seperti yang tadi dijelaskan di depan, jangan begitu, dia bilang. Namun para murid-muridnya melakukannya. Nah, kenapa melaksanakan gini? Karena permintaan ramai, Nabi Konghucu pun sudah terlalu sedih. Ya, dia tidak mengiyakan, tidak melarang, itulah dilakukan. Jadi sehingga dia takut kena apa? Disinilah di banyak agama banyak kejadian. Dia bilang dia keturunan Nabi, anak Nabi, punya ini gini, punya gini. Nah, Nabi Konghucu dia ngerti. Jadi jangan ada asumsi pemikiran dia adalah kesayangan Nabi, anak Nabi atau keturunan Nabi. Nah, di sini sehingga dia tidak merelakan. Jadi jangan meremehkan perkataan saya, hati-hati. Nanti di belakang hari akan ketahuan. Nah, nampak sekarang kan di antara agama banyak, oh dia keturunan ini, keturunan ini. Di sini Nabi Konghucu tidak mau, dia bilang, yang keturunan saya itu tetap ada silsilahnya. Ya, ada tidak ranjinya, boleh berasumsi. ada tahu. Jadi nggak boleh menganggap. Nah, kira demikian, jadi saya kembalikan. Penjelasan Bapak Chang Musim tadi sangat sekali menyentuh hati tentang perjalanan murid itu gimana dalam berbakti, ya kan, begitu apalah, wah gitulah istilahnya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan lebih seru lagi, ada salahnya kita berinteraksi ke nomor 081161000386. Sebelumnya kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Pemirsa
Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Mimbar Agama Konghucu. Kami persilakan Bapak Canglo Musliminul untuk melanjutkan ayatnya yang tadi. Baik, terima kasih. Jadi di sini menyangkut persembahyangannya nih. Jadi di sini nama Cilu dia menanya tentang hal arwah dan ruh. Nah, jadi jangan salah kaprah. Banyak orang tidak bisa atau tidak hati-hati membedakan arwah sama ruh tadi. Nah, dia bertanya ya. Jadi Cilu wen se kui sen, Zuye Nabi Konghucu bersabda, Wei nen se ren, ya yuan nen se kui. Nah, yue ya kan wen se. Nah, kenapa kau tanya tentang kematian, dia bilang. Nah, Wei zi sen he zi se, tidak tahu tentang kehidupan mau bertanya tentang kematian. Nah, jadi memang ada di kitab suci. Maksudnya jangan sekarang kamu belajar dulu tentang tingkat step by stepnya seperti kita sekarang belajar Lun'i. Banyak orang langsung belajar Ta Xue Chong Yong, apalagi yang belajar Pak Kwa I Ching tadi. Terlalu cepat dia melompat. Jadi dari dasar. Iya, dari dasar. Jadi dalam hal ini harus bedakan apa itu arwah. Maka itu ada sembahyang orang bilang hantu kelaparan tadi. Arwah. Kalau roh itu roh suci. Roh suci. Nah, kalau di agama Islam namanya nur aku, lingsing kata orang tua, aku sejati tadi. Atau kalau di agama Kristen nama roh kudusnya tadi. Nah, dalam hal ini sehingga kita harus tahu. Jadi banyak orang sekarang sehingga dia berbuat macam-macam, ada kemasukan itu ini. Apakah betul-betul ya roh suci? Kebanyakan arwah gentayangan yang masuk kan? Atau roh tua gitu. Roh tua, betul. Seperti yang kita pembahasan sebelumnya. Nah, ya kenapa kita bilang roh tua tadi? Setelah dia waktu keluar tadi, akhirnya tergeletak dia nggak bangun-bangun. Ya, malah teler dia. Malah macam-macam dia. Kok tadi mau kelahi, mau ribut tadi. Jadi kan sangat lucu, aneh tapi kenyataan tadi. Nah, disinilah kita harus berkearifan tadi diberi Konghucu. Sejen Yong punya kearifan, kebijaksanaan, Zen punya keberanian, Zen kasih sayang dan keberanian tadi. Nah, dalam hal ini banyak mengatakan Nabi Konghucu pernah berkata begini. Nah, inilah sambungannya pembicaraan. Jadi memang tidak disambung di sini. Di sini saya akan coba merangkai menyambung. Dia akan masuk ke katanya. Cao wen tao xi se ye kei. Dari banyak mengatakan pagi. Cao itu pada waktu saatnya kamu banyak bilang mendengar tau. Wen tao itu kalau bahasa Arabnya isyrok. Kalau bahasa Tionghoanya kuan, maka itu kuan secai pusa, sin sepolomi to sin tadi. Jadi kamu mendengar bukan dengan telinga, melihat bukan dengan mata hati. Di situ saatnya kamu wen tadi insya menyadari si seyekei. Pada sorenya meninggal kamu pun sudah ikhlas mau. Tapi kalau enggak, itulah tadi yang orang bilang masuk jadi arwah gentayangan tadi. Bagi orang tadi bilang hantu gentayangan tadi. Jadi hati-hati di sini. Nah, jadi setelah begitu tadi terjadi pembicaraan sama tadi Chen Tzu tadi yang menulis Tasya ini. Dia menanya apa ada sesuatu yang terlebih terhadap aku ini. Nah, Konghucu bilang Utau kuanse, aku punya satu tahu bisa nerobos semua. Contoh sekarang pemirsa atau Anda di sini, bisa nggak sekarang roh Anda disuruh keluar sebentar untuk melihat ke rumah tadi ke kulkas? Oh, jelas tidak bisa. Oh, pasti bisa. Rumah ada kulkas nggak? Ada. Nah, berarti bisa melihat, tahu dia kan? Karena punya pengalaman. Ada isinya apa nggak? Banyak. Nah, banyak kan? Berarti ada bisa. Nah, tetapi ini harus dikonsenkan, dipusatkan, bukan lepas dia. Inilah banyak orang lepas tadi akhirnya masuk roh halus tadi, arwah gentayangan tadi. Nah, utau kuanse. Jadi wah dia bicara tadi, dia manggil tadi siapa tadi Ceci tadi, Ceci ya, yo dia bilang. Nah kalau nggak apa pak. Nah dia tahu, oke, kamu ikut kemari, dia bilang. Nah inilah titik ruh kita, hu-nya kalau bahasa Arabnya, titik hu-nya di sini. Nah, jadi setelah keluar ditanya oleh murid-muridnya, apa itu yang tadi bilang Konghucu kau masuk ke dalam tadi? Karena dia sudah melihat tadi begitu banyak, tidak ada reaksi, yang satu reaksinya satu. Berarti guru melihat itu siapa yang sudah mencapai titik ce-nya, mencapai titik atasnya tadi, tinggal disempurnakan. Nah, kecemerlang tinggal diberi titiknya. Nah, akhirnya dia keluar, dia menjawab, Chong Sui, Chong setia satria, Su tenggang rasa. Nah, berarti di tenggang rasa kelakuan itu. Nah, jadi apa itu?
Nah, tahu itu apa? Tahu adalah jalan, tahu adalah kebenaran, tahu adalah kebenaran. Nah, dia ada di mana? Di kehidupan sehari-hari. Memang dia ada titik poinnya, seperti komputer ada chipnya di mana. Seperti mobil ada di mana tempat starter apinya, platinanya itu tadi. Nah, manusia pun ada di situ. Jadi dia menunjukkan, sehingga kalau kita tahu, disitulah kita mulai membina hati nurani itu. Itulah akhirnya menjadi terang. Dia bukan aura, tapi aurora. Aurora. Itulah namanya, banyak orang bilang lingsing, cemerlang kecahayaan. Nah, jadi ada pembicaraan bersambung di situ. Sehingga kalau kita tahu, nah kita akan membina lebih dalam, lebih bisa mengerti, membaca kitab suci akan mengerti. Jadi sambungnya begitu. Jadi banyak orang bilang pagi, kalau mendengar aja banyak orang dengar, sekarang juga mendengar. Dapat nggak dia kaji hu-nya itu atau titik hu-nya tadi berbicara itu? Tidak kan, tidak segampang itu. Kajiannya. Kajian titik hu-nya lingsing. Maka tuh di sini dimasuk di akhirnya muridnya satu lagi, Cesi tadi dia menulis Chong Yong tadi, Tian Ming Zhe Wei Xing, firman Tuhan adalah watak sejati, Suai Xing Zhe Wei Tao, watak sejati itu adalah tahu adalah jalan peraturan kebenaran, tahu adalah li kebajikan, Xiu Tao Zhe Wei Jiao. Nah, jadi mendapatkan mau membina tahu ketauhidan ini melalui Jiao, banyak langsung mentermakan agama. Dia bukan agama langsung. Dalam agama itu ada Jiao I pendidikan, ada Jiao Hua pencerahan seperti sekarang, ada Tao Hua. Nah, Tao Hua inilah kita jalankan, itu yang dibilang jalan suci. Untuk pembuktian agama Konghucu tadi bukan hanya filsafat, demikian adalah filsafat asiologi tadi, kita naikkan dia ya dalam agama tadi, ajaran dari Tao Hua, Jiao Hua dari tadi sama Tao tadi, Jiao I tadi, kita naikkan akan mendapatkan tahu jalan peraturan kebenaran, kita naik lagi akan dapat Suai Xing watak sejati. Inilah yang tadi bilang dia akan berkembang bercahaya yang gemilang tadi. Nah, Suai Xing ini dari mana? Dari langit, dari Tuhan Tian Ming. Maka itu di sini kita bisa menjelaskan bahasa agama Konghucu tidak seperti yang Anda sebutkan tadi, tidak menyelam sampai akhir menuju langsung filsafat. Dari sini pembuktiannya. Dan pembuktian secara umum lagi, yaitu Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tapi tanpa dia tidak ada semua, tidak ada kita semua. Betul, itulah kebesarannya mahanya. Bagi siapa yang bisa, yang beriman mengimani tadi, seperti saya bilang tadi, Anda karena punya kulkas tadi, maka tuh bisa melihat di kulkas apa isi yang bisa. Jadi bagi orang yang beriman baru bisa merasakannya. Oke, saya kembalikan pada Anda. Kausin Hendra ada tambahannya? Sedikit. Saya mempunyai pandangan dari hasil yang saya bacakan terjemahan tadi. Saya berpendapat bahwa hal ini dalam kitab suci Sesucing, dalam hal ini kitab suci Lun-I atau Sabda Suci atau The Analects of Confucius mengajarkan tentang budi pekerti, sangat rasional, pembinaan diri dan ketatanegaraan, juga politik yang baik dan benar. Nah, sangat relevan sekali dapat dipergunakan pada zaman ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para Taocin, umat Konghucu atau Taoyu, kalangan umum. Sancai terwujudlah kebajikan. Baik, saya lanjutkan untuk bab berikutnya tadi. Jadi selanjutnya, Luzhen tuh, Lu tuh sebuah negara, Lu Guo tadi, Luzhen, Wei Changxiang. Nah, dia ada meninggali sebuah atau yang dituakan daripada tokoh masyarakatnya. Nah, di situ namanya seperti Min Zhe Qian, sudah tuh Jun Chen Yu Zi He. Bagaimana ininya? Hepi Kaicuo. Apakah perlu merubah? Jadi ini orang ini terkenal di kerajaan Lu tadi atau di pemerintahan kita bilang sekarang. Nah, kenapa perlu dirubah-rubah gini? Kan sekarang seperti negara kita berkembang, banyak bilang, oh jangan, dana nggak cukup ini, jangan dirubah begini-gini. Hanya diperbaiki aja, jangan gini. Nah, jadi Zuye Nabi Konghucu, Fuzhen Puyen. Kenapa? Orang yang ngerti pandai tadi dia tidak mau bicara banyak. Nah, Yuan Pi Chong. Jadi di sini kita mau hati-hati berbicara. Jadi banyak yang bilang, oh harus begini, dia harus dibongkar, dibangun baru sini. Nah, di sini kita mau hati. Dananya cukup nggak? Ya. Dan dibongkar, diganti, ini ada gunanya nggak bagi kita nih semua? Nah, ini terjadi dialog. Nah, sedangkan gudang itu masih bisa pakai. Gudang ini masih bisa pakai, untuk apa dibongkar-bongkar? Kecuali dia sudah nggak layak pakai. Nah, dalam hal ini sehingga
kita harus tahu bagaimana pemanfaatannya. Untuk terjemahannya silakan. Ayat Taucin. 14, Ya. pemerintahan negeri Lu ingin merenovasi gudang istana. Min Cekian berkata, cukup memperbaiki bangunan yang lama saja. Bagaimana, mengapa harus merombak dan membangun lagi? Kongce berkata, orang ini biasa tidak banyak bicara, sekali bicara pasti tepat sasaran. Nah, jadi alasannya ada, dia tepat sasaran. Dan dalam hal ini maka itu kita mau hati-hati sebagai pejabat atau sebagai sebuah organisasi atau ormas, hati-hati. Kalau bisa berhemat, berhemat ya Cang. Iya, Tidak boleh karena masih menghamburkan. panjang waktu Meskipun dan generasi yang perlu dia. Meskipun tidak bukan uang sendiri meskipun ya. ya begitu juga kita lihat supaya mau wah tentang pemerintahan kita atau dalam pimpinan kita, jangan lihat kepentingan, karena mau regenerasi yang lalu kita bilang tuh regenerasi itu sangat penting sekali. Nah, dan selanjutnya Nabi Kongcu berkata, yu zi ya si wi yi gong zemen, nah menjen pu he jing lu zu ye yu ye sen tang yi wi ju tang ye. Nah, dalam hal ini Celu ini dia memang orangnya agak arogan, agak keras. Banyak ini di mana-mana pun, di agama apapun ada juga, apalagi di kalangan kita sendiri. Tapi nggak salah Celu murid Kongce yang dari militer ya? Nggak salah. Iya betul, dari militer. Militer. Itulah karena itu pembawaan tadi belajar jadi dia keras. Nah, inilah di sini Nabi Konghucu bilang mau hati-hati ya, jangan terlalu memainkan tadi. Dia terlalu maju, dia masuk ke rumah orang, langsung main dia punya kecapi ke rumah Konghucu tadi tanpa meminta izin. Tanpa meminta izin. Jadi di sini Konghucu bilang, nah ini tidak sopan santun. Jadi bagi kita siapapun kalau masuk ke rumah orang itu kita lihat ada Assalamualaikum, kalau nuwun. Nah, minimal ada ketuk-ketuk pintu ya. Dan jangan cepat-cepat ngambil ada pianonya langsung pegang, ada apanya langsung mainkan gitu. Ya, nggak boleh diam duduk dulu. Jadi ada sopan santunnya dalam hal ini. Jadi akhirnya untuk ngetes dia disuruh masuk di ruangan untuk dia menunjukkan dia punya ilmu kepandaian, masuk ke ruangan seperti kita spesial untuk menunjukkan kepandaian. Akhirnya nggak mampu, kan malu di sini. Nah, jadi masuk ruangan dalam, coba silakan coba berbicara gini nih. Untuk ruangan kayak kita dialog tadi, tertutup tadi. Ya, bahasa Indonesia silakan dilanjutin. Ayat 15, Kongce berkata, mengapa Celu memainkan semacam alat musik petik yang mirip kecapi di tempatku? Sejak itu murid-murid tidak menghormati Celu. Kongce berkata, Congyo, Celu sudah masuk ke ruang depan, namun belum masuk ke ruangan dalam. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang lanjutnya, ada salahnya kita saksi yang satu ini. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bisa menghubungi ke nomor 08 11 61 00 386. Sebelum kita lanjutkan, kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Pemirsa, kita berjumpa kembali. Bapak Changlau, dapat Bapak lanjutkan ayatnya? Baik, jadi di sini murid-muridnya pada bersharing, berdialog. Jadi di sini Cekung dia bertanya, si Se sama si Sang ini siapa yang lebih hebat, lebih bijaksana? Apa sabda Nabi Konghucu ya Ciye tadi? Se Ye Guo. Nah, kalau Se ini itu adalah namanya Cecang kalau panggilannya, gelarnya tadi. Nah, dia memang luar biasa, pandai, itu berpengalaman, itu ini. Sedangkan Sang Ye Puci, Sang juga ya biasa-biasa. Sang itu adalah Zixia namanya. Jadi Sang kalau kita lihat tulisan satu itu adalah berbisnis, berkata. Tapi jangan diartikan Sang itu berbisnis. Itu dia punya nama, ya Asang misalnya. Tapi nama gelarnya yaitu Zixia tadi. Nah, Ziye Jan I, Se I Jan I, Ziye Guo I pun. Jadi dalam hal ini tidak ada istilah lebih hebat, lebih pandai, atau melampaui, atau belum apa. Nah itu tidak, semua sama saja. Lagi sama-sama belajar dan belajar bersama-sama. Jadi kita mau hati-hati, jadi jangan rendah diri, jangan merasa hebat, merasa tinggi. Semua sama saja. Dia mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan. Setiap orang pasti gitu. Jari tangan kita aja nampak, ada yang panjang, ada yang pendek. Kira demikian, bahasa Indonesia silakan. Ayat 16, Cekong bertanya, apakah Cecang dan Cesia, siapa lebih arif dan bijaksana? Kongce berkata, Cecang melampaui, sedangkan Cesia belum sampai. Cekong berkata, kalau begitu, apakah Cecang lebih baik? Kongce berkata, melampaui dan belum sampai, kedua-duanya sama saja, belum puas.
Nah, itulah banyak sering kita jumpa. Bagaimana orang ini caputo, lebih kurang sama. Iya. Lebih kurang sama. Nah, Atau jadi- di mata Nabi sama ya semua Iya murid-muridnya. sama, ya? tapi pengetahuan ada kelebihan dari kekurangan. Hanya ada yang cepat, cekatan, ada yang agak pimplan. Tapi Ya, seperti lambat. saya pimplan lah, pimpin pelan-pelan gitu ya. Pimpin pelan-pelan. Agak pimplan, Pelan-pelan pimpin tapi pelan-pelan. pasti, Pak. Ah, pimplan. Ya, jadi untuk selanjutnya ayatnya yaitu Ji se fu yi ze gong. Nah, si Ji se ini dia lebih kaya daripada Zhou Gong. Zhou Gong itu sebuah kerajaan. Jadi Wen Wu Zhou Gong. Ini Zhou Gong ini yang Zhou Gong inilah Wen ya. Wen Wang, Wu Wang, Zhou Gong. Ini satu generasi ini adalah yang 800 sekian tahun berkuasa di kerajaan Zhou ini tadi. Nah, sedangkan dia tidak mengumpul kekayaan. Sedangkan yang tadi siapa tadi Cisu tadi lebih kaya dia. Wah, di sini maka itu Nabi berkata ini mau hati-hati. Qiu bu wi zi ji, ya, lian fu yi zi. Dalam hal ini, jadi kita jangan terlalu material, mengejar kekayaan, keeuforian atau macam-macam, mengambil, memaksa orang mengambil pajak atau memonopoli sebuah bisnis tadi. Nah, jadi jangan bilang Nabi Konghucu semua filsafat. Nah, di sini nampak Jelas ya. jelas Tanggal. dijelaskan. Jadi jangan raja aja, pemerintah tidak sekaya swasta. Sekarang kan nampak kan di negara kita kan swasta lebih kaya dari pemerintahan. Iya. Iya betul. Kan Lebih berbahaya. kaya daripada Nah, di pejabat. sini di 2500 abad yang lalu sudah diingatkan hati-hati. Bu qiu wi zi ji lian fu yi zi. Jadi jangan terlalu rakus. Negara kaya untuk masyarakat adalah rakyatnya kaya makmur. Sedangkan kamu pribadi untuk pribadi. Ternyata kita lihat banyak yang apalagi pas di kampung saya tadi kan, sampai tanah dulu kami yang bekerja ngerap, dia ambil, dia rampas. Sekarang akhirnya uangnya kita lihat di medsos tadi kan bertumpuk-tumpuk kayak gudang tadi. Nah, itu di kampung saya itu orang yang menggarap, orangnya saya tidak ngasih nama tapi lihat sendiri di. Nah, orang sana jadi miskin semua. Banyak saya pulang bertanya sama saya, ya bagaimana lah kalau orang rakus. Nah, itu Konghucu bilang, sedangkan hidup aja ya kamu memang disuruh mencari tapi dengan halal yang benar, itulah Dengan baik namanya. dan halal ya. Iya, nah, itulah yang akhirnya masuk di babnya jinze ai cai cicu tahu. Jadi seorang susila dan muliawan, dia juga membutuhkan uang tapi dia tahu bagaimana cara mendapatkan yang benar dan halal Benar dan dan baik. dimanfaatkan kemana. Nah, jadi kita hati-hati sebagai murid Konghucu dan umat. Begitu juga agama lain pun mengajarkan demikian juga. Nah, seperti Konghucu bilang, oke, kau kalau memang jahat, buatlah jahat sesuka hatimu, tetapi ingat besok kau akan meninggal. Nah, tahu nggak besok akan meninggal? Belum tahu kan? Berarti tidak boleh berbuat jahat. Dari ada aliran agama lain mengatakan janganlah kamu bolehlah mencari uang sebanyak tapi Dengan cara yang buatlah benar. Yang benar cari pahala demikian. Nah, lebih kurang demikian untuk bahasa Indonesia, silakan. Ayat ke-18. Kau cai murid Kongce, bodoh namun lurus, Zhengsen tindakannya lamban, Zechang terlalu ekstrim, dan Zhouyo itu kasar tanpa pertimbangan. Nah, di sini maka tuh tadi yang Zelu tadi kasar, yang Zhouyo tadi bagus tadi, hati-hati kita di sini. Nah, jadi jangan sampai guru itu melihat langsung terjadi dialog pembicaraan tadi, Zelu akhirnya dibenci oleh murid-murid tadi. Baik, saya kembalikan kepada MC. Kesimpulan dari pembahasan ayat ini Pak gimana? Nah, jadi kesimpulannya kita harus tahu dalam hal ini pengajaran budi pekerti ya, yaitu filsafat tadi itu gunanya untuk kehidupan, bukan untuk dibaca-baca, untuk dipamer-pamerkan atau untuk membanding-bandingkan. Boleh banding pada diri sendiri. Apakah saya lebih jelek dari orang itu? Jelek introspeksi. Apakah saya lebih hebat? Saya ada sehebat dia enggak? Kalau nggak ada berarti harus perbaiki sehebat dia. Jadi ada gunanya. Begitu juga bisnis, kekayaan, pendapatan juga harus hati-hati. Jadi jangan terlalu Nah, sehingga terjadi untuk hal ini murid-murid Konghucu dikumpulkan Konghucu. Oke, mari kita duduk. Apa cita-cita kamu? Ceritalah begini. Saya kalau jadi pemimpin saya akan bisa untuk pasukan begini, bisa berperang gini. Oh, kalau kamu apa? Saya kalau jadi pedagang saya akan mencari uang sebanyak mungkin akan begini begitu. Nah, kalau kamu bagaimana? Wah, kalau saya disuruh untuk jaga gudang memperbaiki ini, saya akan jaga dengan baik dan benar gitu. Nah, satu yang keempat tadi dibilang kalau kamu bagaimana? Saya belum berani berbicara banyak. Saya kurang belajar. Saya harus belajar dulu. Tunggu sudah bisa saya belajar. Saya baru step by step untuk maju. Nah, itu baru benar. Intinya harus dipraktekkan ya dalam kehidupan. Belajar dulu. Belajar dulu. dari awal kita Iya, istilahnya. belajar dari awal dulu, mengerti bisa. Jadi
ilmu kegunaan ini yang tadi kamu baca buku ini, sedangkan buku ini mengatakan buku ini kalau dibaca terus-menerus sampai setengah halaman, kamu akan bisa memimpin diri kamu dan bisa memimpin kampung, bila perlu bisa memimpin kecamatan atau sebuah provinsi. Nah, berarti buku ini ada apa kan? Nah, dari awal kita bahas sampai sekarang sampai ke bab 11. Kan bimbingan tuh sangat bagus terhadap pribadi. Itulah disebut tadi ili jan seita itajen. Kalau kamu sudah berdiri, orang lain mandiri harus kamu mandiri. Kalau kamu sudah capai bisa, orang lain juga harus bisa mandiri. Nah, supaya bagaimana si sobui usaijen apa yang tidak bagus jangan diberi kepada orang lain. Ajaran Yucia Ule ada ajaran tidak membedakan suku bangsa dan agama. Jadi universal. Kira demikian kesimpulannya. Nah, semoga jadi para pemirsa bisa memaknai dengan masing-masing dan bagaimana kesimpulan. Kalau kurang bertanya kurang bisa tadi bertanya, kita duduk berdialog bersharing. Baik, terima kasih. Juga ke kantor ya, kantor sekretariat. Terima kasih Bapak Canglo Muslim Dinggau dan Taucin Hendra Wijaya. Pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita telah berlalu. Masih banyak sih yang mau kita bahas tentang ayat suci Lunyi ini, ya kan? Ya, namanya waktu pun gimana lah. Bagi pemirsa atau bagi umat Konghucu yang ingin mengetahui lebih kelanjutan tentang kitab suci Lunyi, tentang ajaran Nabi Konghucu, bisa menghubungi ke sekretariat di Jalan Gunung Krakatau nomor 107 Medan, nomor telepon 0812 6665 4066 atau 0811 6352 0011. Terima kasih para pemirsa setia TVRI Sumut dan para narasumber kami Canglo Muslim Linggau dan Taucin Hendra Wijaya yang telah berkenan hadir di TVRI Pemersatu Bangsa. Wite tontek hanya kebajikan Tuhan yang berkenan. Sancai. Terwujudlah kebajikan. Akhir kata, saya Taucin Meli dan para narasumber kami mengucapkan sampai jumpa lagi 2 pekan yang akan datang. Zaijian. Zaijian, sampai jumpa.